Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet di Istana Negara, Selasa, 22/12. Ini merupakan kocok ulang pertama pada periode kedua kepemimpinan Jokowi. Sejumlah menteri dicopot dan digeser posisinya, ada pula nama-nama yang dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju. Dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada hari berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Pak Wapres ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju, kata Jokowi di Istana melalui siaran virtual, Selasa, 22/12. Pada Juni tahun 2020, Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan menteri dan petinggi negara di Kabinet Indonesia Maju, bahwa dirinya tak gentar melakukan reshuffle. Kala itu, Jokowi bicara demikian lantaran tidak puas menyaksikan kinerja menteri yang dianggapnya bekerja biasa-biasa saja padahal di tengah pandemi virus corona. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya, kata Jokowi pada Juni lalu. Sebulan belakangan wacana perombakan kabinet mengemuka, apalagi setelah dua menteri Jokowi dicokok petugas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edi Prabowo, serta Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara, selama 2 pekan berturut tertangkap tangan atas dugaan kasus rasuah. Berikut daftar Menteri Kabinet Indonesia Jilid 2 hasil kocok ulang atau reshuffle. Tri Risma sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yakut Kholil Koumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Sebelumnya sejumlah pengamat politik menilai pilihan reshuffle kabinet pada penghujung tahun adalah langkah tepat. Menurut analis politik dari Exposit Strategik Arif Susanto, momen ini jadi waktu ideal bagi Presiden Jokowi untuk membangkitkan kepercayaan publik yang menurun. Cukup ideal lah dari segi waktu. Ada kemendesakan, kata Arif yang merupakan akademisi dari sebuah universitas. Dengan merombak menteri, Jokowi bisa segera menyiapkan strategi baru menghadapi pandemi COVID-19, ungkapnya. Senada diutarakan pengamat politik dari universitas lainnya, Asrinaldi. Kata dia, kocok ulang kabinet sudah tepat ditempuh salah satunya karena kinerja beberapa menteri yang tidak maksimal hingga 2 menteri yang dijerat akibat kasus korupsi.